Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema Kebangkitan Yesus, Jaminan Kebangkitan Orang Mati. Bacaan firman terambil dari 1 Korintus pasal 15, ayat 13, ayat 16, dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Orang-orang dari golongan Saduki yang tidak percaya dan tidak mengakui adanya kebangkitan orang mati datang menemui Yesus dengan berkata bahwa Nabi Musa pernah berkata bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Mereka mau berkata kepada Yesus bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Sebab kalau ada, siapa yang akan jadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan nanti? Yesus pun menjawab mereka dengan sangat tegas. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat 30. Banyak orang sibuk memikirkan kebangkitan orang mati dan kehidupan di sorga dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat daging dan manusiawi. Dan karena itu, adanya paham-paham seperti orang Saduki tersebut yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Itulah sebabnya Rasul Paulus pun menyampaikan dan menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa kebangkitan Yesus dari kematian, selain untuk memastikan bahwa dosa kita orang yang percaya kepada Yesus sudah diselesaikan dan sudah dibereskannya, serta kepercayaan kita kepada Yesus tidaklah sia-sia, maka sekaligus memastikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus apabila mengalami kematian oleh sebab apapun dan dimanapun dan kapanpun pasti akan dibangkitkan kembali pada kebangkitan orang percaya pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.